Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Esa yang mana telah memberikan kita kesempatan untuk selalu menimba ilmu dimanapun dan kapanpun, baik dari sosial media atau kepada seorang guru secara langsung. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan juga untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para penonton setia di channel YouTube ini. Saya berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita limpahan rezeki yang halal, berkah dan barakah, serta memberikan kita panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga merupakan tempat kembali bagi orang-orang beriman. Keindahan surga digambarkan dalam banyak dalil Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan surga sebagai tempat untuk berkumpulnya orang-orang beriman dan bertakwa. Kelak di akhirat, surga menjadi tempat tinggal abadi. Di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan berbagai kelezatan dan kenikmatan sampai tingkat tertentu sehingga mustahil bagi penghuni bumi mengetahui hakikatnya. Kenikmatan surga digambarkan dalam banyak ayat Al-Quran seperti termaktub dalam surah Al-Insan ayat 20, yang artinya, dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Dalam surah Al-Baqarah ayat 25, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bahwa keindahan surga diperuntukkan bagi orang-orang beriman dan berbuat baik, yang artinya, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Gambaran surga dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa surga adalah tempat yang indah dan penuh kenikmatan. Berikut beberapa ayat tentang gambaran surga. Ayat yang pertama adalah surah Ali Imran ayat 133 yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada apapun dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Yang kedua terdapat pada surah Al-A'raf ayat 43 yang artinya, dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka, mengalir di bawah mereka sungai-sungai, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami membawa kebenaran dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Kemudian terdapat pada surah Fatir ayat 33 yang artinya, bagi mereka surga Adnin, mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan dengan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Yang keempat terdapat pada surah Az-Zuhruf ayat 71 yang artinya, diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala, dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Yang kelima terdapat pada surah Al-Insan ayat 12 yang artinya, dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra. Yang keenam terdapat pada surah At-Taubah ayat 100 yang artinya, orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk ke Islam dari golongan Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik
Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang besar. Kemudian gambaran surga yang terdapat dalam hadis. Selain dijelaskan dalam Al-Quran, gambaran keindahan surga juga telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui hadis. Yang pertama, di surga tidak ada penderitaan dan kesusahan. Dalam Sahih Muslim terdapat hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, di antara para penghuni neraka yang paling banyak kenikmatannya dari para penghuni dunia didatangkan pada hari kiamat, lalu ditumpahkan ke neraka dengan sekali tumpahan. Kemudian dikatakan kepadanya, wahai anak Adam, apakah engkau melihat kebaikan walau sedikit pun? Adakah satu kenikmatan yang melewatimu walau sedikit pun? Dia menjawab, tidak, demi Allah ya Rabbi. Di antara para penghuni surga yang dulunya paling menderita di dunia didatangkan, lalu ditumpahkan ke surga dengan sekali tumpahan. Lalu dikatakan kepadanya, wahai anak Adam, apakah engkau melihat penderitaan walau sedikit pun? Adakah kesusahan yang melewatimu walau sedikit pun? Dia menjawab, tidak, demi Allah, wahai Rabbi, tidak ada yang melewatiku dan tidak pula kulihat kesusahan walau sedikit pun. Yang kedua, istana di surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, di surga ada sebuah istana yang tidak akan dapat ditembus oleh matahari dan bulan. Di dalamnya ada malaikat yang memuji Allah dan memberikan selamat kepada orang-orang yang beriman. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, rumah di surga terbuat dari emas. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, di surga ada rumah-rumah yang terbuat dari bata emas dan perak. Di dalamnya ada taman-taman dan mata air yang indah. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, telaga di surga. Dalam riwayat Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku memiliki telaga yang luasnya bagi antara Elia, Baitul Maqdis dan Ka'bah. Atau perawi mengatakan antara Elia dan Syana'a atau Yaman. Airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Di sana ada gelas sebanyak bintang di langit. Membentang kepadanya dua aliran dari surga, yang satu aliran dari perak, yang satu dari emas. Siapapun yang meminum airnya tidak akan haus lagi selamanya. Hadis riwayat Abu Ya'la dan Ibnu Hibban. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ilmu yang sedikit ini dapat bermanfaat dan kita termasuk di golongan orang-orang yang kelak dapat menikmati surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.